Bab 207 Kelahiran Tuan Serigala. Seruan serigala tampaknya telah menimbulkan ketakutan pada rekrutan di pos terdepan. Seorang tentara bertanya, "Komandan peleton, apa yang harus kita lakukan? Kenapa kita tidak lari saja?" Petik 2. Li Qingzheng berada dalam dilema. Tapi kita akan menjadi desertir jika kita kabur sekarang. Lebih baik daripada dimakan serigala. Seorang pelarian berkata, "Anda belum melihat seberapa besar hal-hal itu. Tetapi kami menemuinya ketika kami melarikan diri. Mereka bahkan lebih besar dari bison." Petik 2. Apakah kamu serius? Li Qingzheng sudah lama tidak melihat serigala. Ketika dia mendengar tentang seberapa besar serigala itu, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Tetapi sebagai komandan peleton, dia harus meyakinkan semua orang. "Jangan takut, saya tidak berlatih seni bela diri secara gratis. Selain itu, bukankah kita juga dilengkapi dengan senjata?" Petik 2. Ketika para pelarian mendengar kata senjata, mereka tiba-tiba ingat bahwa Ren Xiaosu dan kelompoknya juga menodongkan senjata mereka ketika melarikan diri dari benteng 109. Selain itu, kelompok mereka juga sangat mengintimidasi pada waktu itu. Saat mereka hendak mengatakan sesuatu, mereka melihat Ren Xiaosu menatap mereka dengan senyum ambigu. Para pelarian menyadari jika mereka mengadu padanya, mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri. Jadi mereka menahan diri untuk tidak berbicara. Lebih jauh, Li Qingzheng jelas tidak menyukai mereka karena mereka dulu adalah penduduk benteng. Jadi tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengingatkannya. Untuk beberapa alasan, para pelarian itu tiba-tiba tidak merasa begitu takut lagi ketika mereka menyadari bahwa mereka berada di pos yang sama dengan kelompok Ren Xiaosu. Akhirnya, Li Qingzheng dan serdadunya yang asli adalah satu-satunya yang masih takut. Li Qingzheng dan anak buahnya memegang senjata mereka untuk waktu yang lama dan menunggu. Tetapi serigala tidak muncul. Dia perlahan merasa lebih tenang dan berkata, "Mari kita bersihkan tempat itu dulu. Saya pikir serigala-serigala itu juga takut kepada kita karena kita memiliki lebih banyak orang dan senjata juga. Jadi mereka tidak berani datang ke sini." Petik 2. Sepertinya pos terdepan sudah lama ditinggalkan. Panci dan wajan di dalamnya semuanya tertutup lapisan debu tebal. Itu akan membutuhkan banyak upaya bagi mereka untuk membersihkan tempat itu jika mereka ingin tinggal di dalamnya. Para pelarian melakukan pekerjaan mereka dengan kerasukan. Sikap Li Qingzheng terhadap mereka membuat mereka merasa lebih rendah dari para pengungsi. Rasanya mereka telah menjadi kelas kemanusiaan terendah di dunia ini. Ren Xiaosu tidak punya simpati untuk mereka, tetapi dia tidak akan sengaja mengucilkan mereka juga. Para pelarian tahu bahwa dia adalah orang yang kejam, dan mereka secara tidak sadar ingin berhubungan baik dengannya. Karena Li Qingzheng tidak menyukai mereka, mereka harus menemukan pendukung lain. Semua orang menyembunyikan pikiran mereka sendiri di pos kecil di sini. Hanya para siswa yang sibuk bekerja dengan antusiasme tinggi dan melakukan tugas mereka dengan efisiensi tinggi. Li Qingzheng masih agak resah karena lolongan serigala. Dia terus mempertimbangkan apakah dia harus memanggil markas tentara swasta untuk meminta bala bantuan. Tetapi ketika dia akhirnya menelepon, dia tidak menerima bantuan apapun yang dia harapkan bahkan setelah diejek oleh mereka. Orang di ujung telepon juga memperingatkannya untuk tidak membuat laporan palsu tentang musuh. Kalau tidak, mereka akan pengadilan bela dirinya. Ketika Li Qingzheng melihat Ren Xiaosu terus membersihkan dengan para siswa seperti tidak ada yang terjadi, dia bertanya, "Bukankah kalian semua takut?" Ren Xiaosu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Oh ya, aku sangat takut." Para siswa mengangguk dengan cepat bersamaan. "Ya, kami benar-benar takut." Li Qingzheng merasa bahwa Ren Xiaosu dan para siswa hanya meredakannya. Pada kenyataannya, Ren Xiaosu sudah memberitahu para siswa secara pribadi ketika mereka melarikan diri bahwa serigala tidak akan menyerang mereka. Meskipun para siswa tidak tahu mengapa Ren Xiaosu mengatakan itu, Ren Xiaosu terbukti benar. Karena Ren Xiaosu tidak khawatir, apa yang harus mereka khawatirkan? Ren Xiaosu bertanya kepada Li Qingzheng, "Komandan peleton, mengapa Anda memilih untuk menjadi seorang prajurit?" "Untuk bayarannya, tentu saja," Li Qingzheng menjelaskan. "Jika saya kaya, siapa yang mau datang ke tempat terkutuk ini dan menjadi seorang prajurit?"
Pernahkah Anda mendengar, perusahaan Pyro menawarkan untuk membeli darah makhluk gaib? Anda bisa mendapatkan 1 juta yuan dengan imbalan setetes darah. Jika saya adalah makhluk supernatural, saya akan menjual darah saya setiap hari sampai perusahaan Pyro bangkrut. Petik 2. Ren Xiaosu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Siapa yang waras akan mengambil risiko menjual darah mereka hanya untuk mendapatkan uang setelah menjadi makhluk gaib? Setelah membersihkan tempat itu, semua orang saling menatap kosong, karena mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tetapi pada kenyataannya, ini hanya bagaimana itu di poster pencil seperti ini. Kebosanan hanyalah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Pada saat ini, Li Qingzheng menghela nafas dan berkata, "Sejujurnya, sangat disayangkan bagi Anda para murid untuk datang ke sini untuk menjadi penjaga. Dengan semua pengetahuan yang Anda miliki, tidak ada tempat untuk menerapkannya. Kalian semua telah belajar selama lebih dari 10 tahun tanpa hasil." Petik 2. Ren Xiaosu terkejut. Dia telah mendengar dari Jiang Wu sebelumnya bahwa dia berharap para siswa dapat melanjutkan studi mereka di masa depan. Dan bahwa anak-anak ini semuanya anak pohon yang baik yang belajar sangat keras dan juga sangat pintar. Dia melihat ke-8 siswa yang tersisa dan tiba-tiba berkata, "Saya membawa beberapa buku pelajaran. Mulai hari ini, kalian bisa belajar sendiri kapanpun kamu punya waktu luang. Jika ada kesempatan, saya akan membeli beberapa buku teks canggih dari kota untuk kalian semua. Meskipun kita sekarang berada di tempat seperti ini, kamu tidak bisa ketinggalan dalam pelajaranmu." Petik 2. Para siswa tertegun. Kita akan belajar sendiri di sini. Mereka lebih tertarik mempelajari cara berburu, cara melindungi diri sendiri, dan cara melindungi orang lain sekarang, daripada melanjutkan pendidikan mereka. Setelah mengalami kekejaman dunia ini, pemikiran para siswa tentang pendidikan mulai goyah. Terkadang, mereka akan bertanya-tanya apakah pendidikan bahkan bermanfaat sama sekali. Ren Xiaosu menjelaskan dengan sabar, "Saya monitor kelas Anda." Saat itu, Dewan Siswa mengatakan bahwa tugas monitor adalah memastikan semua orang belajar dengan giat. Petik 2. Para siswa tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Kemudian Ren Xiaosu melanjutkan, "Dalam hidup, teman-temanmu mungkin mengkhianatimu suatu hari. Atau kekasihmu bisa mengkhianatimu, tetapi matematika, fisika, dan kimia tidak akan." Petik 2. Para siswa tercengang. Omong kosong apa itu? Ren Xiaosu membisikkan kepada mereka sebuah janji. "Belajar keras, dan aku akan membawa kalian ke gunung untuk berlatih menembakkan senjata api besok." Kali ini, para siswa pecah dengan senyum. Melihat siswa-siswa ini, Ren Xiaosu mendapat pemikiran bahwa konsorsium yang mungkin juga memanfaatkan waktu ini untuk meneliti nano-nano. Jika tidak ada dampak dari penggunaannya, mungkin merupakan ide yang baik untuk memberi para siswa ini beberapa kemampuan perlindungan diri menggunakan nano-nano. Pagi berikutnya, Ren Xiaosu masih tidur di rumah ketika dia mendengar Li Qingzheng berteriak dari luar, "Cepat, keluar dan lihat." Ren Xiaosu mengenakan pakaiannya dan pergi keluar untuk melihatnya. Dia melihat seekor kambing tergeletak di pintu salah satu rumah di poster depan. Dia juga memperhatikan beberapa salju yang penuh di depan pintu di mana sederet cetakan serigala besar terlihat. Ren Xiaosu segera melihat sekeliling dan melihat Raja Serigala naik di puncak gunung lagi. Ketika melihat Ren Xiaosu melihat ke atas, ia berbalik dan menghilang ke padang belantara. Seolah-olah itu berdiri di sana hanya untuk menyambutnya. Kambing ini sama besarnya dengan sapi jinak, dan mungkin perlu beberapa hari bagi semua orang di poster depan untuk selesai memakannya. Meskipun ada beberapa perubahan pada hewan peliharaan saat ini, mereka tidak sebesar perubahan yang terlihat di alam liar. Serigala-serigala itu pasti memburu kambing ini di pegunungan. Sementara Ren Xiaosu memikirkan hal itu, Li Qingzheng tertawa terbahak-bahak. "Aku tidak pernah menyangka serigala akan menawarkan upeti dan sujud di hadapan saya setelah saya tiba di gunung ini. Jangan memanggilku sebagai komandan peleton Li lagi. Panggil aku Tuan Serigala saja." Petik 2. Mata Ren Xiaosu berkedut. Orang ini terlalu pandai meningkatkan statusnya sendiri. Dari samping, Chen Wudi bertanya-tanya apakah dia harus memukuli Li Qingzheng karena gelar Tuan Serigala terdengar seperti nama iblis.
Bab 208 Jangan percaya pada tahayul. Komandan peleton. Apa yang harus kita lakukan dengan kambing? Seseorang bertanya. Li Qingzeng memotong. Jangan memanggilku sebagai komandan peleton. Panggil aku Tuan Serigala. Apa nama gunung tempat kita berada? Oh ya, ini Gunung Kun. Mulai sekarang aku akan dikenal sebagai Tuan Serigala Gunung Kun. Petik 2. Dari samping. Chen Wudi bertanya. Tuan, haruskah saya menaklukkan iblis ini? Tidak untuk sekarang. Tidak, jawab Ren Xiaosu. Chen Wudi mengerti bahwa Ren Xiaosu berarti bahwa Li Qingzeng mungkin harus ditundukkan pada suatu saat nanti. Tuan, kapan kita bisa makan kambing? Dia menghirup. Bagaimana kalau sekarang? Ketika Ren Xiaosu mendengar Chen Wudi menghirup, ekspresinya hampir berubah gelap. Saat kelompok bersiap untuk memotong kambing dan membuat api unggun, siswa laki-laki bernama Wang Yuqi menatap Ren Xiaosu dengan rasa ingin tahu. Dia merendahkan suaranya dan bertanya, Pantau, ketika serigala terakhir kali muncul, kau membawa kembali kelinci besar begitu cepat di salju tebal. Ketika serigala muncul kali ini, mereka mengambil inisiatif dan memberi kami seekor kambing. Bukankah itu terlalu kebetulan? Petik 2. Chen Wudi dan para siswa semua memandang Ren Xiaosu. Wang Yuqi telah berbicara cukup pelan sehingga hanya kelompok mereka yang mendengarnya. Ren Xiaosu hanya bisa melihat mereka dan berkata sambil tertawa. Haha, itu benar-benar kebetulan. Karena situasinya sudah begini, dia hanya bisa mengklaim itu kebetulan. Wang Yuqi bertanya-tanya. Pantau, apakah serigala juga membawakanmu kelinci? Apakah itu sebabnya kamu bilang kita tidak perlu khawatir tentang mereka? Petik 2. Ren Xiaosu berpikir sendiri bahwa para siswa ini memang cerdas. Mereka bisa mengetahui kebenaran dengan sangat sedikit detail. Dia berbisik. Jangan katakan itu kepada orang lain. Bagaimanapun, itu akan menimbulkan sensasi jika ada yang menyebutkan interaksinya dengan serigala. Karena Li Qingzeng bersedia menjadi kambing hitam, Ren Xiaosu lebih dari senang membiarkannya melakukannya. Tetapi Wang Yuqi berkata, apakah kita perlu memberikan imbalan? Kurasa tidak. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, kami tidak benar-benar memiliki apapun yang bisa kami berikan kepada mereka. Pada malam yang sama, seluruh peleton duduk di samping api unggun di pintu masuk pos. Dengan aroma kambing panggang menyerang lubang hidung mereka, para pelarian mulai merobek-robek saat mereka menggigit daging. Orang-orang ini telah kelaparan selama berhari-hari, dan tidak ada yang memberi mereka makanan bahkan setelah mereka wajib militer. Li Qingzeng dan tentaranya adalah pengungsi yang telah direkrut selama ekspansi pasukan swasta dan juga tidak mampu membeli daging untuk makanan masa lalu mereka. Dia mengeluh. Sebenarnya, saya merasa tidak enak ketika pertama kali mengetahui bahwa saya telah ditugaskan ke pos terdepan. Lagi pula, ini adalah tempat yang tak terasa di mana kita merasa diasingkan. Jika kita menghadapi bahaya di sini, kita hanya akan menjadi umpan meriam. Petik 2. Ren Xiaosu menatapnya. Dia tidak berharap Li Qingzeng memahami situasi mereka dengan baik, dan bahwa dia sebenarnya tidak menunjukkannya. Li Qingzeng terus meratap, tetapi memikirkannya sekarang. Sungguh menyenangkan jika kita bisa makan daging untuk semua makanan kita. Aroma daging kambing benar-benar luar biasa. Petik 2. Kita bisa keluar dan berburu karena kita punya senjata. Saran Ren Xiaosu. Tapi kita perlu senjata kita untuk bertarung melawan musuh. Li Qingzeng menolak sarannya. Ren Xiaosu menganalisis. Lihat, kami hanya memiliki selusin senjata. Apa yang bisa kita lakukan dengan selusin senjata saat musuh datang? Petik 2. Sepertinya itu benar-benar masalahnya. Jawab Li Qingzeng setelah beberapa pemikiran. Para siswa di samping mereka menyadari bahwa Ren Xiaosu tampaknya memiliki bakat unik dalam membujuk orang lain. Li Qingzeng menggerogoti kaki kambing dan berkata sambil tersenyum. Saya mendengar bahwa tembakan besar di benteng dapat memiliki barbeque untuk setiap hidangan. Mereka bahkan menyiapkan lemon dan bawang sebelum memanggang daging. Hanya memasaknya dengan ukuran sedang hingga jus asli tetap dipertahankan. Petik 2. Meskipun lemon jarang ditemukan akhir-akhir ini, semua orang pernah mendengar jenis buah ini. Mereka tidak pernah memakannya sebelumnya. Tetapi mereka mendengar bahwa lemon sangat asam. Sebaliknya, bawang masih sering terlihat. Chen Wudi bertanya dengan berbisik pelan.
Tuan, mengapa Anda membutuhkan lemon dan bawang untuk barbecue? Ren Xiaosu merenungkannya sebelum berkata, jadi kamu bisa menyemprotkan jus lemon atau menggosok bawang ke mata orang lain untuk mendapatkan daging yang dibalut. Chen Wudi bingung. Orang-orang di sekitarnya memandang dengan wajah tanpa ekspresi. Li Qingzheng berkata, terdengar agak terkejut. Apakah kamu serius? Tapi tiba-tiba, Li Qingzheng memperhatikan cahaya dari kendaraan yang menuju gunung. Dia segera berdiri. Mengapa ada orang yang datang ke tempat terpencil ini pada jam segini? Sebuah kendaraan off-road sedang mendekati mereka. Berkeliaran di padang belantara saat ini dengan begitu sedikit orang biasanya tidak terlalu percaya diri menginspirasi. Dalam keadaan normal, kebanyakan orang akan memilih untuk bepergian dalam konvoi. Jadi, penampilan satu-satunya kendaraan off-road ini membuat situasinya tampak lebih aneh. Semua orang di poster depan berdiri di pintu masuk. Li Qingzheng dan tentara lainnya yang dikeluarkan dengan senjata bahkan membawa mereka di punggung mereka. Ketika kendaraan off-road tiba di pintu masuk poster depan, lampu mobil yang menyilaukan langsung menyinari wajah Ren Xiaosu dan yang lainnya. Seolah-olah mereka tidak peduli dengan apa yang mereka rasakan. Ketika dua orang melompat keluar dari kendaraan, Ren Xiaosu melihat mereka berdua mengenakan seragam militer konsorsium Li. Tapi dari kelihatannya, kain itu jauh lebih indah daripada yang dia temui di masa lalu. Tidak, sebenarnya, dia pernah melihatnya sekali sebelumnya. Komandan Brigade Tempur berpakaian sama seperti mereka berdua. Tetapi ketika Li Qingzheng melihat tanda pangkat kolonel di pundak mereka, dia memberi hormat. Tuan-tuan, kami menyambut Anda ke pos kami untuk diperiksa. Kedua perwira itu berkulit putih dan tampak berwibawa. Ketika mereka melangkah ke salju dengan sepatu bot kulit mereka mengeluarkan bunyi berderak. Mereka bahkan mengenakan sarung tangan kulit hitam. Namun, kedua pria itu terlihat sangat muda. Ketika salah satu dari mereka melihat kambing panggang, dia berkata sambil tersenyum, "Saya tidak berharap kalian semua begitu menikmati ini." Setelah memeriksa beberapa lusin pos, kami perhatikan mereka semua mengalami kesulitan untuk bertahan. Hanya kalian di sini yang hidup dengan nyaman. Bawa 2 kursi untuk kita. Setelah dia mengatakan itu, dia berjalan ke pos dengan petugas lainnya. Li Qingzheng meminta seseorang untuk mengeluarkan 2 kursi untuk 2 petugas ini sementara dia bersiap untuk duduk di tanah. Tetapi ketika pantatnya menyentuh tanah, petugas itu tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kami mengatakan Anda bisa duduk?" Berdiri di samping. Petik 2. Dia melepas sarung tangannya dan mulai memotong daging dari kambing. Setelah menggigit, dia mengerutkan kening dan berkata, "Kamu bahkan tidak membumbui dengan benar. Rasanya mengerikan." Petui. Petik 2. Ren Xiaosu memperhatikan orang ini meludahkan daging di mulutnya bersama dengan air liur ke kambing panggang. Bagaimana mungkin mereka semua memakannya sekarang? Tapi reaksi pertamanya adalah untuk menghentikan Chen Wudi. Ren Xiaosu berbisik, "Jangan terburu-buru. Saya akan membunuh mereka nanti ketika tidak ada orang di sekitar." Petik 2. Dengan cahaya api unggun, Ren Xiaosu tiba-tiba melihat sinar keperakan di bawah mata petugas. Dia pikir mereka mungkin memiliki sesuatu untuk dikembalikan. Kenapa lagi mereka berdua keluar malam ini? Bahkan sepertinya mereka tidak membawa senjata berat. Kedua petugas itu menyeka tangan mereka di salju dan mengenakan sarung tangan kulit mereka kembali. Petugas utama berkata dengan tenang, "Awasi jaga di pos. Jika Anda melihat ada musuh yang mendekat, ingat untuk segera melaporkannya. Jika ada penundaan, Anda semua akan dibawa ke pengadilan militer. Kalau begitu hanya ada satu hasil, eksekusi." Petik 2. Li Qingzheng membungkuk sedikit ketika dia mengangguk dan berkata, Ya, kita akan berjaga-jaga di pos terdepan ini." Ketika kedua pria itu berbicara, mereka kembali ke kendaraan. Dengan suara gemuruh, kendaraan itu melaju dan meninggalkan jejak salju yang dalam dengan rantai salju. Mereka berdua telah menghancurkan suasana hati yang semula baik dari semua orang. Seseorang bertanya, "Apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja?" Li Qingzheng hanya bisa melambaikan tangan tanpa daya. "Matikan apinya dan pergi tidur. Apalagi yang bisa kita lakukan jika kita tidak membiarkan mereka pergi? Salahkan saja itu pada kehidupan kita yang buruk.
Mereka adalah anggota keluarga konsorsium Li. Semua, bagaimana dengan kambingnya? Seseorang bertanya. Kita masih bisa memakannya setelah memotong bagian yang mereka ludahi. Jawab Li Qingzheng. Sebagai pengungsi, mereka memiliki ketundukan tertentu yang dipalu dalam karakter mereka. Jadi bagaimana jika mereka marah dan merasa dianiaya? Hidup masih akan terus berjalan. Dia kemudian berjalan ke rumahnya. Ren Xiaosu memandang yang lain dan berkata, kalian bisa tidur dulu. Kami akan membereskan tempat ini. Petik 2. Dengan kami. Ia merujuk pada kelompok kecil mereka yang terdiri dari dirinya sendiri, Chen Wudi, dan para siswa, yang mereka sendiri sadari sepenuhnya. Tetapi karena para siswa selalu rajin melakukan pekerjaan mereka, tidak ada yang memikirkannya. Ketika semua orang kembali ke rumah mereka untuk beristirahat, Ren Xiaosu berkata, kalian harus meluangkan waktu untuk membereskan. Saya akan keluar sebentar. Petik 2. Ketika siswa mendengar itu, mata mereka berbinar. Bagus untukmu. Monitor. Kendaraan off-road bergerak perlahan di sepanjang jalan gunung. Meskipun kendaraan itu dilengkapi dengan rantai salju, mereka tidak bisa mengemudi terlalu cepat di salju, terutama ketika mereka mengemudi menuruni bukit. Musik jazz diputar di dalam kendaraan sementara petugas di kursi depan tertawa kecil ketika ia memasukkan kaset lain. Kamu benar-benar bisa merasakan kendali yang dimiliki konsorsium Li atas tanah-tanah ini ketika kamu melihat ketakutan di mata orang-orang itu. Sangat menarik melihat mereka marah tetapi tidak berani menunjukkannya. Setelah kita kembali kali ini, kita harus dapat meningkatkan sinkronisasi tahap kedua. Pada saat itu, lebih banyak nano-nano dapat disuntikkan ke tubuh kita. Tampaknya, seorang anggota keluarga konsorsium Li di Stronghold 107 telah pergi ke tahap kedua dari proses. Petik 2. Tidak perlu terburu-buru. Kami baru saja mulai. Anggota keluarga organisasi semuanya luar biasa dan cerdas. Mereka menerima pendidikan terbaik dan memahami wajah paling sejati di dunia. Jika semua jalan di dunia mengarah ke Roma, mereka akan lahir di Roma. Tetapi karena konsorsium Li bahkan dapat menghasilkan iblis seperti Li Sentan, mereka dapat menciptakan lebih banyak lagi setan seperti itu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa salah satu dari mereka kesepian sementara yang lain tidak. Selama percakapan mereka, tiba-tiba sesuatu jatuh dari atas. Mereka tampak heran tetapi berhasil bereaksi cukup cepat untuk membuka pintu dan melompat keluar pada saat yang sama. Dengan suara keras, klon bayangan mendarat di kendaraan off-road dari atas dan menabrak menembus tengah. Percikan dari pedang hitam yang memotong kendaraan itu sangat mencolok dalam kegelapan. Ren Xiaosu menyaksikan adegan ini dengan tenang dari lereng bukit. Tetapi yang mengejutkan, reaksi kedua perwira itu jauh lebih cepat dari yang dia harapkan. Selain itu, mereka harus menunjukkan tanda-tanda patah tulang dan cedera lainnya setelah melompat keluar dari kendaraan ke medan berbukit. Namun, mereka tidak terluka. Kedua petugas itu bangkit dari tanah dan membersihkan salju di tubuh mereka. Salah satu dari mereka mencibir. Mungkinkah seseorang dari pos terdepan? Mereka tidak bodoh. Siapapun yang akan menyerang mereka di tempat seperti ini pasti harus dari pos terdepan. Tapi mereka tidak akan pernah bisa berharap benar-benar ada makhluk supernatural yang dikirim ke pos kumuh di sana. Ketika seorang petugas melepas sarung tangannya, dia bisa merasakan semburan perak mengalir melalui nadinya. Nanoform baru mengikuti kemauannya dan berkumpul di dalam tubuhnya sampai darahnya berubah perak. Kau makhluk supernatural pertama yang menghadapi kekuatan yang baru kita temukan. Jadi kau harus merasa terhormat. Suaranya berhenti tiba-tiba. Dia hanya punya cukup waktu untuk melihat klon bayangan hitam tiba-tiba menghilang dari atas kendaraan sebelum sebuah tangan mengancam menggenggam lehernya. Dengan sedikit memutar, lehernya patah. Ren Xiaosu merasa malu Luolan tidak ada di sini untuk melihat ini. Bukankah dia memberitahunya untuk tidak percaya pada tahayul? Ketika klon bayangan menghilang dari pandangan lagi, petugas lainnya berbalik dan mencoba melarikan diri ke hutan belantara. Namun, dia segera dikejar oleh klon bayangan dari belakang. Klon bayangan memukul punggung lawannya, membuat suara retak. Ren Xiaosu merasakan semacam energi khusus di sekitar tulang belakang yang mencoba untuk membubarkan beban pukulan dengan gerakan teratur dan intens. Namun, kekuatan klon bayangan itu terlalu besar.
Sebelum lawan bisa membangun pertahanannya, itu sudah mulai pecah. Ren Xiaosu perlahan keluar dari hutan. Dia telah memperhatikan sebuah danau di lereng bukit yang cocok untuk membuang mayat dan kendaraan masuk. Hanya saja itu akan sedikit sulit pada klon bayangan untuk membawa kendaraan itu. Bagaimanapun, beratnya lebih dari 1 ton. Ren Xiaosu tidak menggunakan pedangnya selama pertempuran karena dia khawatir meninggalkan noda darah. Pada akhirnya, lawan-lawannya ternyata sangat rentan. Pada awalnya, kesombongan dua orang ini membuat Ren Xiaosu sangat berhati-hati terhadap mereka. Dia tidak berharap bahwa pukulannya akan begitu kuat terhadap mereka. Sama seperti pertemuannya dengan Midnight saat itu, dia telah merencanakan untuk memberikan semuanya dalam pertempuran yang menghancurkan bumi. Tetapi bahkan sebelum dia bisa sampai ke titik itu, lawan-lawannya sudah terbunuh. Dengan hasil seperti ini, sepertinya dia mendapatkan semuanya dengan sia-sia. Tapi sesaat kemudian, Ren Xiaosu melihat cahaya keperakan merembes keluar dari bawah kulit kedua tubuh. Seolah-olah itu dipandu oleh kehendaknya. Ren Xiaosu terkejut menemukan bahwa ia tampaknya dapat mengendalikan mereka.